Niki Astria akhirnya menjawab kesimpang siuran soal nasib rumah tangganya. Rabu lalu dalam jumpa pers yang digelar di sebuah klub salah satu hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lady rocker asal Bandung yang bernama asli Niki Astiti Karya Dewi itu mengaku memang tengah menggugat cerai suaminya Hendra Priyadi ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Saya mau mengumumkan bahwa saya memang sudah Malah akan menjatuhkan para finalis. Semua itu buat kebaikan mereka gitu. Kalau misalnya saya bilang lo di sini karena tampang dan lain sebagainya, dia harus buktiin sama saya bahwa dia di situ nggak karena tampang gitu. Which is dengan kemampuan yang ditingkatkan. Rabu lalu, tokoh yang selama ini aktif mendukung kesenian dan kebudayaan Indonesia, Datuk Hakim mengembuskan nafas terakhir dalam usia ke-57 di Rumah Sakit Pertamina Jakarta karena serangan jantung. Pemirsa, berikut ini ulasan tentang wafatnya pria yang selama ini dikenal dekat dengan artis. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Datuk Hakim, pengusaha terkenal yang selama ini dekat dengan kalangan artis Indonesia, Rabu lalu pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat, meninggal dunia di Rumah Sakit Pertamina Pusat, Jakarta Selatan. Malam itu Datuk Hakim datang ke rumah sakit dengan keluhan sesak napas. Namun jiwanya tidak tertolong dalam penanganan medis yang berlangsung kurang dari 1 jam. Ia menghembuskan nafas terakhir dalam usia 57 tahun, meninggalkan seorang istri bernama Hajah Yusri Fatma Hakim dan 2 orang anak Ayunda Hakim dan Adil Hakim, serta seorang cucu Anita Tiara Hakim. Sebelumnya memang kita tidak mengira karena beliau seperti biasa adalah orang yang sangat energetik dan sangat pemberi. Jadi tidak ada indikasi-indikasi dan juga memang selalu karakter beliau untuk tidak mau membuat orang susah. Jenazah almarhum kemarin malam disemayamkan di rumahnya di Jalan Tasikmalaya, Menteng, Jakarta Pusat, di dalam kompleks Masjid Al-Hakim miliknya. Pada saat kepergian Datuk Hakim, Ayunda tengah berada di Australia. Baru setelah kedatangan anaknya tersebut, Kamis petang jenazah Datuk Hakim dikebumikan di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat. Ribuan pelayat dari berbagai kalangan yang datang ke rumah duka dan ke tempat pemakaman menggambarkan luasnya pergaulan almarhum. Mulai dari camat, wali kota, hingga menteri. Dari seniman kaligrafi, bintang sinetron, hingga penyanyi terkenal. Karena pergaulan yang luas dengan berbagai kalangan itulah, Datuk Hakim pas dengan julukan Mister Jakarta. Datuk Hakim lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 18 Januari 1947. Ketika berita duka itu menyebar, rasanya tidak seorang pun kerabatnya percaya. Pria bertubuh gempal yang wajahnya selalu dihiasi senyum itu sebelum ini tidak pernah mengeluh penderita suatu penyakit. Dunia kesenian digelutinya sejak puluhan tahun lalu, ketika almarhum masih berusia 20 tahunan. Dalam dunia itu, ia lebih banyak mengambil posisi sebagai mecenas atau pihak yang mendukung pembiayaan pertunjukan kesenian. Ia sering pula mensponsori sejumlah pertunjukan kesenian Indonesia di luar negeri. 2 tahun lalu ia membawa rombongan kesenian Indonesia ke negeri jiran Malaysia. Tangannya ringan membantu seniman yang kesusahan. Kalau tidak sedang berada di luar negeri, ia pasti dengan mudah dijumpai dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan seniman maupun wartawan serta kalangan atlet. Beberapa tahun terakhir, ia memangku jabatan sebagai Ketua Umum Organisasi Atlet Renang di tanah air. Beliau adalah seorang ketua dari induk organisasi olahraga PRSI dan juga satu lagi dansa ya. Jadi setahu saya selaku ketua umum KONI selama beliau menjadi ketua di 2 induk organisasi ini berkembang. Jiwa seninya itu dalam sekali. Kita kan selalu membawa kesenian ke luar negeri. Nah itu dia tuh mengusahakan apa-apanya sampai sponsornya, sampai membuat itu lagi tadi yang lebih bagus. Yang itu. Bikin opera lagi dia yang ngongkosin. Pada saat aku peluncuran album tuh dia sempat beli kaset 500 ya. Terus dia kasih duit aku berapa tuh 5 juta. Terus aku bilang covernya ganti, jangan yang itu, covernya ya aku agak cantik gitu.
Kepergian pria yang baru saja merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-30 juga merupakan kehilangan bagi seluruh kerabat kerja Cek dan Ricek dan Bintang Group pada umumnya. Datu Hakim selama ini kami anggap sahabat sejati. Sahabat yang amat menyenangkan. Ia yang kaya pengalaman di dunia hiburan selalu terbuka dimintai nasihat. Ia menjadi salah satu tempat kami bertanya meminta pandangan. Setiap perayaan ulang tahun Cek dan Ricek, Datu Hakim tidak pernah absen menghadiri kegiatan itu. 2 bulan lalu ketika peletakan batu pertama pembangunan gedung kami, ia juga turut hadir. Selasa siang kemarin, kurang dari 36 jam sebelum mengembuskan nafas terakhir, ia masih sempat mengontak Ilham Bintang pimpinan Bintang Group. Secara khusus dia menanyakan kemajuan pembangunan kantor itu. Begitulah Datuk Hakim. Penuh perhatian, tulus, termasuk terhadap hal-hal kecil. Rasanya sulit kita percaya Datuk Hakim begitu cepat pergi menghadap ilahi. Tetapi Tuhan Maha berkehendak. Siapapun tidak kuasa mengelak takdirnya. Selamat jalan sahabat, semoga Tuhan memberinya tempat lapang dan nyaman di sisinya. Amin. Pemirsa, tayangan paling bergengsi ini masih terus menggelar kuis SMS Cek dari Cek. Ketik saja CR spasi star, kirim ke 6288 untuk semua operator GSM. Siapa tahu Anda termasuk pemirsa yang beruntung yang bisa mengumpulkan poin tertinggi tiap minggunya dan akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp1.000.000. Nah pemirsa, untuk pengumuman pemenang minggu ini dapat Anda saksikan pada tayangan Cek dan Ricek edisi Selasa depan. Jangan kemana-mana dulu karena kami akan kembali setelah Ricek satu ini. Rabu lalu dalam sebuah jumpa pers yang digelar di sebuah hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Niki Astria menyatakan dirinya memang ingin bercerai dari suaminya Hendra Priyadi dan sudah mendaftarkan gugatan cerainya tersebut ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Pernyataannya tersebut sekaligus mengklarifikasi kesimpang siuran soal keretakan rumah tangganya. Niki Astria akhirnya menjawab kesimpang siuran soal nasib rumah tangganya. Rabu lalu dalam jumpa pers yang digelar di sebuah klub salah satu hotel di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, lady rocker asal Bandung yang bernama asli Niki Astiti Karya Dewi itu mengaku memang tengah menggugat cerai suaminya Hendra Priyadi ke Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Saya mau mengumumkan bahwa saya memang sudah menggugat Hendra Priyadi di Pengadilan Bandung, tetapi yang ngurus sudah ada yang mengurus pengacara saya. Kemudian tapi ini baru masuk proses dan mudah-mudahan lancar dan berakhir dengan baik. Isu seputar retaknya rumah tangga Niki sebenarnya sudah lama tercium sejumlah wartawan. Penyebabnya tabiat Hendra yang dikabarkan ringan tangan terhadap sang istri. Namun ketika ditanyakan kepada Niki, pelantun lagu Jarum Neraka itu selalu membantah. Hubungan Niki dan Hendra seperti telah diketahui sebelumnya hanya berteman biasa. Hendra adalah pemilik Bass Production atau bass studio yang kerap digunakan banyak penyanyi atau musisi termasuk Niki. Saat itu keduanya masih berstatus suami dan istri sah orang lain. Hingga kejadian heboh di awal Januari 2002 lalu saat Niki dipergoki berada di rumah Hendra di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Pusat. Mamai kemudian melaporkannya ke Polres Jakarta Selatan. Keduanya pun digerebek dan diperiksa reserse unit judi dan susila di Mapolres Jakarta Selatan. Mungkin kesalahan saya ada di tempat Mas Hendra yang mungkin orang tidak tahu ya, saya punya profesi sebagai penyanyi, saya mungkin tidak baik ya tinggal di rumah orang yang orang nggak tahu gitu loh hubungan saya, mungkin itu kesalahan saya. Tapi saya tidak bersalah melakukan hal-hal yang negatif pada malam itu karena ada saksinya. Belakangan kurang dari 1,5 tahun berlalu, seperti yang sudah diduga banyak orang, ibu dari Zana Kobita Aretusa dan Batari Hana Amadea itu menikah dengan Hendra. Tanpa didampingi Hendra, Niki menyampaikan sendiri rencana pernikahannya itu di studio bass milik Hendra pada tanggal 18 Juni 2003. 3 hari kemudian mereka menikah di rumah kediaman orang tua Niki di perumahan Lambda nomor 8A Bandung, Jawa Barat. Ini merupakan perkawinan kedua Niki dan keempat bagi Hendra. Saat itu, walau dengan perayaan yang sederhana, Niki tampak bahagia dengan pernikahan tersebut. Ya mau apa lagi, harus bahagia pokoknya mah.
bahagia, hidup bahagia. Ya gitu deh pokoknya. Apalagi saya udah didoain, udah dapet restu dari ibu saya, dari ibu pengajian, terus dari keluarganya Mas Hendra juga ada pengajian juga kan, didoain juga. Siapa sangka jika 13 bulan kemudian, pernikahan Niki akan mengalami hal serupa dengan pernikahan yang pertama. Dan kedua kalinya Niki menggugat cerai suaminya dari pernikahan yang berbeda. Tampaknya di pernikahan yang kedua ini, Niki tidak lebih beruntung.